Perkenalkan, nama saya Delia Putri Ranifa dengan NPM 2314151005. Di sini saya akan membacakan koran opini yang diterbitkan pada hari Selasa 20 Februari 2024 dari koran Lampung Pos dengan judul Quo Vadis Kasus Wamenkumham oleh Radikson Alpian Medlimo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dugaan kasus korupsi yang menimpa Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham, Prof. Edward Osman yang akrab disapa dengan Prof. Edi, makin menarik untuk dicermati. Hal ini tentunya pasca putusan Majelis Hakim yang menerima pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Prof. Edi. Situasi yang demikian tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana prosedur yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut KPK dalam menetapkan status tersangka pada suatu kasus tertentu. Kata serapannya yaitu ada kasus dari bahasa Belanda, korupsi, corruption dari bahasa Inggris, komisi, commissie dari Belanda, pasca dari Latin, situasi, situate dari bahasa Belanda. Penetapan tersangka pada seseorang sejatinya harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Namun, satu hal yang perlu dicermati karena kasus Prof. Edi merupakan dugaan tindakan pidana, yaitu hukum acara pidana. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, maka dibutuhkan bukti permulaan. Dalam hal ini minimal 2 alat bukti. Jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Kalimat serapannya yaitu ada saksi dari bahasa Sanskerta. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dasar Hakim pra-peradilan memutuskan proses penetapan tersangka oleh pihak KPK tidak memenuhi ketentuan dasar tersebut, terutama 2 pendekatan dalam memahami keputusan hakim. Pertama, yakni pendekatan tekstual yang menekankan pada sisi kepastian hukum. Kedua, pendekatan kontekstual yang menekankan pada sisi keadilan dan kemanfaatan. 2 pendekatan tersebut menjadi dasar bagi seorang hakim melakukan penemuan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Yaitu kata serapannya ada kontekstual, yaitu dari kontekstual dari bahasa Inggris, dan tekstual dari tekstual bahasa Inggris. Kekeliruan BOP KPK sebagai lembaga yang berwenang untuk pemberantasan korupsi, sudah seharusnya KPK memiliki prosedur operasional baku (POB) dalam proses penetapan tersangka. Selama ini, dalam menjalankan penanganan perkara korupsi, KPK menetapkan tersangka sebelum proses penyelidikan selesai, padahal sejatinya penetapan tersangka harus didahului dengan dugaan kuat. Paragraf keempat, kata serapannya yaitu proses dari bahasa Belanda. Pencegahan dalam penyalahgunaan wewenang harus menjadi perhatian khusus Dewan Pengawas KPK. Tidak tebang pilih kasus menjadi kunci dalam melakukan pengawasan, bahkan sebagai langkah konkret mewujudkan transformasi penegakan hukum, serta menjamin terpenuhnya hak-hak masyarakat dalam proses penegakan hukum, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tujuan negara yang bermaksud dalam alinea keempat UUD 1945. Terjadinya tindak pidana melalui pengumpulan fakta yang diperoleh dari proses penyelidikan. Kekeliruan ini jelas harus segera diperbaiki. Yang mengingat dalam proses penegakan hukum yang dijunjung tinggi adalah harkat dan martabat manusia sebagaimana asas praduga tak bersalah. Yaitu kata serapannya konkret menjadi konkret dari bahasa Belanda, transformasi dari bahasa Inggris, alinea dari bahasa Belanda, pidana dari bahasa Latin, fakta, faktus menjadi dari bahasa Latin. Asas praduga tak bersalah inilah yang menjadi instrumen fundamental bahwa dalam proses penetapan tersangka harus benar-benar akurat, didukung dengan ketelitian dan kecermatan KPK. Berkaca pada kasus Prof. Edi, maka amat disayangkan lembaga sekelas KPK yang seharusnya memiliki kredibilitas justru cacat dalam proses administrasi penetapan tersangka. Yaitu ada fundamental dari bahasa Inggris, akurat dari bahasa Belanda, kredibilitas menjadi credibility dari bahasa Inggris, administrasi menjadi administrasi dari bahasa Belanda.
Dewan Pengawasan KPK wajib mengevaluasi atas kecolongan yang sangat memalukan institusi KPK. Bagaimana mungkin seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka justru berhasil dilepas dari jeratan kasus tersebut karena berhasil memanfaatkan kekeliruan BOP KPK itu sendiri. Yaitu ada institusional menjadi institusi dari bahasa Belanda, statuta dari statuta menjadi status dari bahasa Belanda. Ketidakprofesional KPK menjadi taruhan apakah kedepannya lembaga tersebut masih patut dipertahankan atau tidak, karena kehadiran KPK seyogyanya menjadi angin segar dalam pemberantasan korupsi tanpa adanya upaya memperbaiki prosedur penanganan perkara korupsi. Maka tujuan yang begitu mulia tersebut akan menjadi retorika semata. Kata serapannya yaitu profesional dari profecus, bahasa Latin, retorika dari retorik dari bahasa Inggris. KPK sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk memberantas korupsi tidak boleh menganggap bahwa kedudukannya lebih penting dibandingkan dua lembaga lainnya, yakni Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan dalam proses penanganan perkara korupsi. Tiga lembaga tersebut justru wajib meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dalam menangani kasus korupsi. Ego sektoral masing-masing lembaga harus dihilangkan demi menyukseskan pemberantasan korupsi kasus di Indonesia. Kata serapannya yaitu ada independen dari bahasa Inggris, kolaborasi dari collaboration bahasa Inggris, komunikasi dari bahasa Belanda, sektoral dari bahasa Inggris. Sinergisitas menjadi kunci dalam menemukan kesalahan antara dimensi institusional dalam pengaturan, dihubungkan dengan fungsi sosial yang dijalankan aparat penegak hukum. Hal tersebut menjadi kerangka acuan dalam mengetaskan suatu permasalahan hukum, sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu secara bersama-sama baik oleh pihak KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga permasyarakatan. Kata serapannya yaitu ada institusional dari bahasa Inggris, sosial dari bahasa Inggris. Kerjasama berbagai aparatur penegak hukum tersebut menginisiasi proses penanganan perkara yang bebas dan bertanggung jawab. Hal tersebut berdampak pada terciptanya sistem integritas, sistem penegakan hukum yang terorganisasi sebagai suatu kesatuan, saling interrelasi, serta memengaruhi antar aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan perubahan terhadap berbagai aturan warisan Belanda yang telah usang dan tidak adil, serta sudah tidak relevan dalam perkembangan zaman, bahkan bersifat statis, yang tidak responsif terhadap kebutuhan sosial dewasa ini. Kata serapannya yaitu ada aparatur dari bahasa Belanda, intern menjadi interrelasi dari bahasa Belanda. Dengan demikian, arah pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya mengakomodasi seluruh komponen, baik itu aparat penegak hukum, regulasi yang berlaku, amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta Pancasila sebagai instrumen penegakan hukum yang tujuannya menciptakan keadilan bermartabat bagi semua pihak. Hal tersebut dapat dicapai dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, demokrasi, keterbukaan, fleksibilitas, dirajut dalam bingkai heterogenitas bangsa yang terwujud dalam praktik penegakan hukum yang humanis di Indonesia. Kata serapannya yaitu ada regulation menjadi regulasi dari bahasa Inggris, demokrastos dari bahasa Yunani menjadi demokrasi, rajut dari Jawa kuno, heterogenitas menjadi heterogenitas dari bahasa Belanda, praktis dari bahasa Inggris menjadi praktik, humanisasi dari bahasa Belanda menjadi humanis. Sekian dari kalimat yang saya bacakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.